Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Keutamaan Sabar di Bulan Suci Ramadan. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Sabar, yaitu bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Sebab ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Dengan puasa, umat muslim dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala canangkan melalui puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Kemudian dalam hadis, Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan sabar yang sangat luar biasa. Berikut ini ada 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendapatkan mayatullah. Keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atau mayatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar maka akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Yang ketiga yaitu kunci kebaikan. Sabar merupakan kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Yang keempat yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sabar berikutnya adalah orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar ketika berpuasa merupakan sifat yang mulia, sehingga kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 15 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Maka bagi orang yang berpuasa jangan khawatir, sebab sabarnya orang yang berpuasa saja diberikan pahala oleh Allah, dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Seorang muslim harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif, yang tidak statis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan ibadah puasa benar-benar ditempa untuk menjadi manusia yang lebih banyak bersabar, baik bersabar karena ketaatan kita kepada Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah atau maksiat, dan bersabar karena musibah. Salah satu kesabaran yang kita hadapi saat ini adalah sabar menjalankan perintah Allah, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan.
Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mampu melatih kesabaran kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.